Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Sekdin PMD, Mbah Lurah dan juga Pak Sekcam. Mohon izin saya berdiri di sini mawon nggih. Sama mohon izin ini saya lepas dulu. Nggih. Saya tadi ke sini penasaran. Saya mohon berdiri dulu. Yang peserta mohon. Biar ini, tadi kan sudah capek duduk, berdiri sebentar, kedap. Oke. Saya ingin teriakannya dari panjenengan. Desa Jajar, saya tertarik ini tadi, makanya saya ini. Saya ulangi lagi nggih, Desa Jajar. Nopo kepanjangannya mereka? Jangan-jangan ada yang tidak tahu, sebentar Mas. Jangan-jangan ada yang tidak tahu warga Desa Jajar sendiri tapi tidak tahu artinya. Sepertinya yang nunduk nih belum tahu nggih. Kalau untuk perangkatnya mestinya sudah paham nggih, sudah verso nggih. Coba dari perangkat satu Pak. Saya pengen verso Pak Sekdes mungkin nggih. Monggo. Apa Pak mereka itu Pak? Ya, alhamdulillah. Saya kira nih Pak Sekdesnya tidak paham kok perangkat lianin nggih tidak salah kalau tidak paham ngaten nggih. Mohon izin Pak Kades nggih. Nggih. Aplaus untuk panjenengan semua. Saya tertarik satu lagi, jangan duduk dulu. Tiji tibe, kan nggih, bener ya? Saya tadi baca itu. Tiji tibe. Nah, alhamdulillah, saya senang sekali tiji tibe. Monggo pinara, enggak apa, duduk. Tiji tibe, apa? Mukti siji, mukti kabeh, ngaten nggih. Kalau tidak salah saya lihat tadi di Mbah Google artinya mukti itu tangguh, kuat, tegar. Napa itu yang dimaksud Mbah Lurah? Ngaten nggih. Betul itu kan dari Kamus Bahasa Indonesia. Mungkin ada maksud sendiri dari kenapa kita punya di Desa Jajar punya slogan Tiji Tibeh ngaten. Napa wonten ingkang niki mau pripun Mbak Lurah? Tiji tipe, mukti siji, mukti. Sudah jauh lebih ke depan nggih. Kalau tangguh, tegar, kuat tadi memang prosesnya ngaten nggih. Semangatnya ngaten begini gitu. Nggih, alhamdulillah tadi Pak Sekdin sudah menyampaikan banyak sekali khususnya terkait dengan pengelolaan keuangan karena beliau memang ahlinya. Ngaten nggih. Dulu di Bakoda pakarnya, paling lama di Bakoda nggih Pak. Jadi ngelontok ngaten nggih. Kalau terkait tusi kami di bidang Pemdes mungkin kami akan sedikit sepintas nanti mungkin ikan sepat, ikan gabus ngaten. Cocok nih. Nanti mungkin kami akan jelaskan sedikit apa sih tusinya BPD, apa sih tusinya perangkat ngaten. Tapi nanti tidak sampai mendalam karena tusi nanti bisa panjenengan pelajari sendiri di Perbub ngaten nggih. Apa ada yang belum pirsa tusinya masing-masing baik BPD maupun perangkat? Terutama yang baru. Kemarin sudah sempat membaca tusinya apa belum? Untuk BPD-nya belum diatur ya Pak? Sudah perbubnya oleh Pak Kades? Perbub Perda 7 sama Perbub 47 tentang BPD Pak.
Nggih, berarti panjenengan ndak salah karena belum diaturi oleh pemerintah desanya ngaten nggih. Ini mungkin yang untuk BPD lebih enak kita lihat video ngaten nggih daripada mendengar suara saya nanti panjenengan bosen. Sing video deh. Niki secara singkat apa sih BPD, apa sih fungsinya BPD, apa tusinya BPD, monggo. Karena ada pepatah tak kenal maka tak sayang. Jadi panjenengan kalau ndak kenal apa itu BPD, apa itu fungsi BPD, yang perangkat atau pemerintah desa nanti eneke mek udur-uduran tok, ngoten nggih. Begitu juga sebaliknya. Kalau BPD ndak perso apa itu tugas dan fungsinya Pemdes, itu nanti juga akan pokoknya kudu ngene, ndak iso aku njaluk sakmene ngoten nggih. Yang untuk operasional misalnya. Ora enek lho, iki kekuatan anggaran mek sakmene ndak nutut nek sakmono ngaten. Jadi nanti akhirnya seperti itu kalau kita tidak saling paham tusinya mitra kita, rekan kerja kita ngaten nggih. Suaranya enggak kena. Gede enggak? Enggak ada ini ya. Sampai 9 orang merupakan wakil desa. Dilakukan secara demokratis. Anggota BPD ini dapat terdiri atas pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama, dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya yang usianya paling rendah 20 tahun atau sudah menikah. Dan jangan lupa, anggota BPD harus dipastikan ada perwakilan perempuan terkait masa jabatan. Anggota BPD diberi amanat selama 6 tahun, tapi ia dapat menjabat hingga 3 periode, baik berturut-turut maupun tidak, asalkan tidak merangkap sebagai perangkat atau kepala desa. Selama menjabat, BPD akan mewakili masyarakat desa dalam membahas dan menyepakati kebijakan di desa, melalui peraturan di desa bersama kepala desa. Tepat sekali. Yang juga perlu diingat, pemilihan kami ini dilakukan secara demokratis melalui proses pemilihan langsung atau musyawarah perwakilan. Nah, setelah pelantikan oleh Bupati atau Wali Kota, BPD melakukan rapat pertama kali untuk memilih dan menetapkan ketua, wakil ketua, sekretaris, dan ketua bidang. Setelah struktur kepengurusan terbentuk, BPD akan menjalankan fungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi kinerja kepala desa. Secara terperinci, tugas BPD adalah membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa. Selanjutnya, BPD bertugas menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Lalu, BPD juga bertugas mengawasi kinerja kepala desa, membentuk panitia pemilihan kepala desa, melakukan evaluasi terhadap laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan desa oleh kepala desa atau LKPPD. Jangan lupa, sebagai BPD, kita juga bertugas menyelenggarakan musyawarah desa yang melibatkan semua unsur masyarakat seperti tokoh adat, tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pendidikan. Selain itu, unsur musyawarah ini juga terdiri atas perwakilan kelompok tani, nelayan, perajin, kelompok perempuan, pemerhati dan perlindungan anak, dan atau kelompok masyarakat miskin. Nah, musyawarah desa ini sendiri merupakan forum untuk memusyawarahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Wah, Bu Intan jelas sekali pemaparannya, tapi perlu diingat, kita juga bertugas membina hubungan yang harmonis dengan lembaga desa lain, baik di dalam maupun di luar desa, untuk pengawalan aspirasi masyarakat dan kestabilan penyelenggaraan pemerintahan. Intinya, sebagai wakil rakyat, kita harus berjuang untuk membantu menyejahterakan masyarakat desa. Betul, BPD, wakil rakyat desa, untuk mendukung pemerintahan desa yang demokratis, menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Penak nih. Saya pengen ini ada bonus pulsa 20.000. Baik untuk BPD maupun perangkat monggo. Saya pengen perso dari yang sudah ditayangan tadi videonya.
ada yang sudah perso apa fungsi BPD? Ada 3. Nih, kalau pendamping desa mesti wis paham nggih. Khusus ndak boleh. Monggo. Dari BPD khususnya. Wonten? Di sini yang mewakili keterwakilan perempuan Mbak Sinten jenengan. Monggo Mbak, apa Mbak? Enggak nyampe nggih. Saya pengen lihat semangatnya seperti slogannya Desa Jajar tadi ngaten. Nggih. Yang pertama menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Kemudian melakukan pengawasan kinerja kepala desa dan membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa. Ya. Gitu. Betul sekali, tepuk tangan dulu nggih. Mbak Sinten, saya panggil Mbak masih muda. Dian. Mbak Dian. Oke. Nanti untuk yang lainnya kalau belum paham tanya Mbak Dian. Mbak nanti setor nomor HP ke saya nggih. Nggak dijual nomornya. Nggih, sing power ini, Dik. Jadi dari namanya BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa. Jadi beda dengan Dewan Perwakilan Rakyat. Ngaten nggih? Bedanya apa? Ada yang niki? Saya punya 5 kantong pulsa 20.000. Ngapunten nggih Pak. Saya suka seperti ini kalau dengan orang-orang desa, nggih. Pripun? Bedanya BPD dengan DPR. Dari kepanjangannya sudah beda. Ada yang mau coba? Tak kenal maka tak sayang, ngaten nggih? Enggak ada? Berarti pulsanya untuk saya sendiri nggih. Nggih. Jelas beda nggih. Kalau perwakilan mereka bisa nuntut, mereka bisa istilahnya minta pertanggungjawaban. Ngaten nggih, bisa apalagi tapi sekarang ini untuk DPR tidak sampai apa istilahnya menyetujui mboten, tapi dia meminta keterangan atau penjelasan. Di panjenengan juga seperti itu, kalau itunya sama, tapi bedanya karena badan permusyawaratan, jadi panjenengan segala sesuatunya harus dimusyawarahkan. Ndak sak karepe dhewe, ndak sak ben dienggep iki lho aku BPD kok ngaten, mboten gitu nggih. Nah, ini untuk pegangan panjenengan. Jadi dasar hukum yang mengatur tentang BPD ini mulai dari Undang-Undang 6, PP 43 yang terakhir diubah dengan PP 11 2019, selanjutnya Permendagri 110 2016, dan ini yang produknya kabupaten, dan terakhir ini kemarin masih dijadikan satu. Jadi BPD masih diatur jadi satu dengan pemerintah desa. Tapi 2018 sudah diperdakan sendiri, 19 perbubnya juga disusun sendiri. Ngaten nggih? Lanjut. Nah, ini tadi yang diatur nih Mbak Dian tadi benar. Jadi fungsi BPD sesuai Perda ini menyepakati, membahas dan menyepakati Raperdes. Yang kedua, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Nah, ini dari fungsi, kalau membahas menyepakati tadi sudah didhawuhi Pak Sekdin banyak sekali, musdes-musdes ngatan nggih, sudah banyak. Kalau yang ini jadi sesuai Perda 7 2018 itu BPD punya kewenangan untuk turun langsung ke masyarakat.
untuk menggali aspirasi masyarakat, BPD bisa turun ke lapangan, bisa turun ke dusun, bisa juga mengadakan rapat dengan lembaga pemerintah desa lainnya atau lembaga kemasyarakatan. Ngaten nggih. Jadi monggo panjenengan yang BPD bisa mengusulkan program kegiatan. Panjenengan untuk menggali ini butuh biaya, meskipun tidak disangoni bendino ya panjenengan paling ndak rapat lah ngaten nggih, ngundang LPM, ngundang Karang Taruna, PKK dan sebagainya, juga perwakilan dari dusun mungkin saged kalau memang anggarannya terbatas ngaten. Yang ketiga tadi mengawasi kinerja kepala desa. Jadi bentuk pengawasan ini bukan ngawasi kayak Pak Kades sampai ning ndi tak tut nih, mboten, bukan seperti itu nggih. Kayak dilaporni jajal ndelok SPJ-ne kayak kok mlaku rono kayak SPJ-ne apa jajal, mboten, bukan seperti itu. Tapi pengawasan di sini adalah dalam artian melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi ada dua bentuk. Nanti untuk monitoring dan evaluasi ada instrumennya. Kalau BPD ngersakne nanti bisa ngopi. Jadi yang panjenengan monitoring, panjenengan evaluasi nanti meliputi 3. Mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Ini tugas-tugas yang termasuk dalam fungsi membahas tadi. Jadi dimungkinkan nanti pasal 37 ini nggih, bisa nanti suatu saat dalam pembahasan Raperdes itu antara BPD dengan pemerintah desa ada beberapa hal yang tidak disepakati. Niku bisa dimungkinkan dan ndak pokok iki kudu mbok rubah. Amrih aku setuju, amrih aku ikut tanda tangan tapi bukan menyetujui. Ngaten nggih. Jadi seandainya nanti dalam hal pembahasan tidak mencapai kata sepakat, ini musyawarah bersama tetap mengambil keputusan. Jadi tetap ada keputusan disertai dengan catatan permasalahan yang tidak disetujui itu halnya apa. Nah setelah itu ini dibawa, diajukan ke Bupati melalui camat beserta catatannya tadi yang tidak disepakati apa, paling lambat 7 hari setelah pembahasan. Nah ini untuk tindak lanjutnya, ini Pak Camat bisa menghentikan pembahasan atau dilanjutkan pembahasan difasilitasi oleh kecamatan. Jadi nanti istilahnya ada pihak ketiga yang apa istilah ini? Memfasilitasi ya, membuat kata sepakat di antara dua pihak tadi. Ini tindak lanjut dihadiri oleh camat atau pejabat lain. Mungkin memerlukan penjelasan dari PMD atau mungkin dari inspektorat, dan monggo bisa diundang juga. Nah ini karena lihat slogannya Desa Njajar tadi seperti itu, ndak mungkin ini nggih. Jadi corone APBDes, kue APBDes tadi dibagi rata BPD dengan Pemdes. Mboten nggih? Lanjut. Jadi usulan semuanya dimusyawarahkan dan yang menyelenggarakan Musdes tadi adalah BPD. Lanjut. Ini yang fungsi menyambung dan menyalurkan seperti tadi, BPD melakukan penggalian aspirasi masyarakat. Jadi ini bisa dilakukan langsung panjenengan turun ataupun tadi melalui rapat, ngaten nggih. Nah, sebelum aspirasi masyarakat tadi dibawa ke Musdes, dari internal BPD dirapatkan, dibahas lebih dulu. Oke, jadi hasil panjenengan turun ke lapangan tadi, ke dusun tadi, rapat tadi, panjenengan rapatkan di internal BPD. Kalau bisa lebih baik disusun prioritas.
Kalau panjenengan sudah mengantongani prioritas 1, 2, 3, otomatis itu yang penting yang di bagian atas, di nomor 1. Nah itu nanti panjenengan di musda tinggal meyakinkan di forum. Lanjut. Jadi musyawarah tadi lanjut. Nah ini pengawasan kinerja tadi yang saya sampaikan di awal. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Bentuknya monitoring, evaluasi. Hasil pengawasan ini nanti akan menjadi bagian dari laporan kinerja BPD. Isunya kemarin masih banyak desa atau BPD yang belum membuat laporan kinerja nggih. Kalau Injajar membuat apa mboten? Belum ada nggih? Panjenengan tidak ditinggali laporan kinerja yang lama nggih? Nggih. Memang kemarin isunya itu BPD sing dhisik iki beda karo BPD yang sekarang nggih. BPD yang dulu itu apa istilahnya gregetnya kurang, kinerjanya ndak ada. Nah, mungkin itu PR-nya panjenengan ke depan, monggo dirubah. Dan perubahan itu alangkah bijaknya kita mulai dari diri sendiri. Dari sekarang, ngaten nggih. Jadi mulai sekarang kita sepakati baik yang perangkat maupun yang BPD, mari kita ubah cara pandang kita, cara berpikir kita, dan cara budaya kerja kita, ngaten nggih. Kalau itu keduanya sepakat antara BPD dengan pemerintah desa, insya Allah cita-cita jajar gumegrah gumregah nggih itu akan terwujud, ngaten. Jadi laporan kinerja ini monggo nanti kemarin ada juga beberapa desa yang bertanya ke kami. Ada yang nanya, "Sik toh, iki BPD kok njaluk laporan desa iki laporan opo?" ngaten. Nggih, makanya berarti kan kita sekarang sudah istilahnya sekarang berarti BPD sudah up nggih, sudah maksudnya sudah greget dengan tusinya, kita sepakati itu. Dan laporan yang diminta BPD adalah laporan kinerja penyelenggaraan pemerintahan desa. Mungkin selama ini dari desa sudah menyusun, ngaten nggih. Karena istilahnya LKPPD kan disetorkan juga ke PMD nggih. Mungkin sudah nyusun, hanya saja belum disampaikan ke BPD, ngaten mungkin itu. Jadi monggo mulai sekarang kita sepakati LKPPD yang disusun oleh pemerintah desa disampaikan ke BPD untuk dievaluasi. Karena itu salah satu kewenangan BPD evaluasi. Jadi iki cocok ndak dari perencanaannya dulu, ini pelaksanaannya kemarin cocok ndak yang di laporan. Ngaten, tujuannya seperti itu. Lanjut. Nah ini bukan ngawasi koyok ndelok meriksa ujian ngoten bukan, tapi dilihat dievaluasi apa instrumennya dibuka ya, Dek? Instrumen. Sing ini Dek, sing desa ya. Nah ini ada contoh instrumen ini dari modul Kementerian Desa. Kalau panjenengan ngersakne nanti di sini ada. Jadi panjenengan tinggal menceklis iya tidak. Misalnya adakah dokumen RPJMdes? Kalau ada berarti ya. Nanti panjenengan kalau ini yang umum guys, secara umum sing bawah Dek. Ini dibuat untuk memudahkan BPD untuk melakukan evaluasi dan monitoring kinerja kepala desa. Nanti bisa panjenengan copy, nggih.
Wis anu aja Dek, sing tadi balik. Lanjut. Lanjut. Hilang. Ya wis lanjut. Ini tadi Nah, ini tugas merupakan penjabaran dari 3 fungsi tadi, fungsi BPD. Jadi menggali, menampung, mengelola, menyalurkan, menyelenggarakan ini, membentuk panitia, musdes, menyepakati ini yang fungsi pertama, kalau ini fungsi yang kedua tadi, yang ini J sampai dengan L fungsi yang ketiga. Jadi untuk saat ini musdes ataupun musyawarah internal BPD bukanlah sesuatu hal yang rahasia, tidak boleh masyarakat tahu. Sekarang zamannya sudah terbuka, transparan, ngaten nggih. Jadi monggo inti dari sinergitas BPD dan pemerintah desa adalah saling koordinasi, dan koordinasi. Ngaten nggih. Koordinasi bukan hanya dalam forum resmi, forum musyawarah atau forum rapat, tapi panjenengan jagongan di warung ataupun dolan ke rumah itu bisa. Monggo, dan itu insya Allah lebih ngena, ngaten nggih. Lebih penak dan lebih apa istilahnya, gampang nanti disepakati, dicapai kata sepakat, ngaten. Ini enggak usah. Mungkin untuk BPD itu nanti ganti yang perangkat sepintas, nanti kalau panjenengan ada yang ditanyakan monggo sekalian langsung bertanya nggih saged, ndak harus nunggu saya selesai, tapi panjenengan langsung ada kendala apa yang di lapangan lebih paham panjenengan. Cing Pemdes. Berangkat. Kalau ini tusinya perangkat sepintas panjenengan dari BPD juga harus perso biar tadi saling menjaga perasaan, koordinasinya juga enak. Oh bener, aku pengen koordinasi masalah ini ke kasih apa, kemana, ngaten, biar perso seperti itu. Kalau pegangan untuk perangkat desa ini, niki yang baru cuma 3 wau nggih. Berarti yang lainnya kan sudah paham nggih. Napa mek melok pokoke sing dhisik ngene tak tote ngene, ngaten biasane nggih. Mboten telaten maos. Kula ki ndak telaten maos. Saya lebih enak istilahnya jagongan. Makanya tadi kenapa? Jagongan itu bukan hanya sekedar jagongan, tapi jagongan yang membawa hasil itu. Ngopi, nggih. Lanjut, ini sudah lalu ya. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh pemerintah desa. Tahun kemarin 2016 adalah penataan SOTK nggih. Dan di perbubnya, di keputusan Bupati itu kemarin Desa Jajar sebagai kategorinya apa? Klasifikasinya desa apa? Desa apa? Tidak paham. Kotaknya ada berapa? SOTK-nya strukturnya ada berapa? Berapa kotak? Kaurnya 3, kasih 3. Oh, okay. Nah ini yang perlu diperhatikan saat ini. Klasifikasi desa yang poin 5 ini setiap 5 tahun sekali dievaluasi. Itu berdasarkan Permendagri 84 2015. Jadi kalau 2016 kemarin penataan SOTK, 2020 2021 harusnya dievaluasi lagi. Jadi ini mohon ada titipan untuk klasifikasi jenis desa ini bisa dilihat
dari panjenengan mengisikan data profil desa. Untuk desa Jajar sinten yang operator yang nani pripun Bu? Diisi nambutan profilnya ada berapa persen? Kemarin beberapa desa Melis terus Karanganom itu masih nol semua bidangnya. Nah ini nanti insya Allah 2021 akan kita evaluasi. Jadi monggo diisi, dicicil dari sekarang. Kalau di kabupaten kota lain ada yang mempersyaratkan pengisian profil sebelum pencairan DD atau ADD ngaten. Itu masuk di Perbub, tapi di Trenggalek kita masih ngeman-ngeman desa, masih mesakne desa ngaten nggih. Karena buku profil kan itu tinggal ngeprint dari aplikasinya niku kalau yang di sana. Bukan manual. Monggo kalau mau manual nanti diisikan, tapi yang di aplikasi tetap karena itu nanti langsung link dengan pusat. Jadi nanti kalau pusat pengen ngecek, oh ini sakmene klasifikasinya seperti ini kok SOTK-nya banyak, nanti bisa digitukan. Lanjut. Ini sudah nggih, kalau ini sudah paham lanjut. Ini juga sudah paham. Lanjut. Ini namanya kemarin kalau 3 urusan, kalau di sini sama dengan ini enggak? Sama persis nggih? Oke, kalau 2 kan tinggal menggabung ini dengan yang nomor 3. Lanjut. Ini seksinya juga 3 sama nggih? Kalau 2 tinggal digabung yang nomor 3 sama 2. Lanjut. Ini yang kemarin waktu saya ujian dinas kenaikan pangkat juga dari WI-nya nanya, maksudnya perangkat desa yang muda-muda biasanya kalau orang di Trenggalek orang desa biasanya yang muda-muda lebih milih keluar kota nggih. Tapi saat ini saya lihat dari perkembangan kemarin peresmian anggota BPD sudah banyak, maupun yang pengisian perangkat kemarin sudah banyak yang muda-muda, alhamdulillah. Apa mungkin perangkat desa ini menjanjikan nggih sampai usia 60 nggih? Napa itu yang buat menarik akhirnya kembali ndak usah keluar kota. Tapi mboten, ini kan tambahan. Jadi ini kedudukan sekdes ini membantu kepala desa. Untuk sekdes nanti urusannya urusan kesekretariatan, ada tadi umum, perencanaan, keuangan, kepegawaian masuk di situ semua, surat menyurat juga masuk di situ. Kalau kaur dalam bidang tugasnya kaur tadi pembantu sekdes nggih. Jadi ini membantu kades yang di bawah unsurnya sekdes. Kasih pelaksana teknis. Kalau Kasun ini melaksanakan tugas kewilayahan. Penae atau gampangnya muni Kasun itu kepanjangan tangan dari Pak Kades. Jadi fungsinya lengkap kalau Kasun. Ngaten nggih. Orang yang pertama kali harus tahu wilayahnya, harus tahu masyarakatnya terjadi apa di dusunnya adalah kepala dusun. Kepala dusunnya niki sinten? Berapa dusun di sini? 3 nggih. Pun berapa, sudah lama Pak jadi Kasun? Belum. 91. Oh nggih sudah lama. Yang masih baru nanti belajar dengan yang lama. Sekecon apa mboten Pak jadi Kasun? Bisa tidur enggak? Tapi kalau jajar kan enggak banyak permasalahan nggih karena tadi slogannya tumpuan Kasun. Oh iya. Diusulnya aja diundakne maneh. Di sini siltopnya berapa untuk perangkat? 2.400. Kok turun, Pak? Tapi di sini dapat yang istilahnya tunjang tambangan penghasilan. Wonten, ya. Oke. Kemarin kan di desa mana itu enggak ada bengkok jadi nggih. Oh, di Bendungan.
Terutama Bendungan itu kan enggak banyak yang desa yang tidak punya tanah kas desa karena perhutani semua nggih, lahan hutan. Lanjut. Jadi kita masih bersyukur ngaten nggih, kita masih ada. Jadi ini tugasnya sekretaris desa ya wis bloke administrasi. SPJ di sini, laporan keuangan tadi diatur nih Pak Sekdin, surat menyurat, agenda termasuk SID, profil, blek di sini nggih, lengkap. Banyak stafnya di ada staf perangkat. Berarti kotak itu tok nggih. Tapi enggak apa-apa, kan sedikit orangnya dibaginya juga lebih banyak ngaten nggih jadinya. Kalau di Pule kemarin kan banyak. Makanya siltap yang paling terkecil kemarin itu desa Pule. Karena kemarin 2019 itu ada 23 perangkat. Yang di kota maupun yang sebagai staf perangkat. Akhirnya Pak Kadesnya kemarin cuma dapat 2 juta berapa nggih? Sebelumnya dikit, sekarang ini sudah naik 2 juta 600 apa 2 juta 700 ngaten. Itu paling sedikit di antara yang lainnya karena memang masih tersisa banyak. Jadi ini urusan ketatausahaan, tata naskah, surat menyurat, arsip umum, ada juga barang, rapat, aset. Nah, ini untuk aset ini kami mohon mulai saat ini ditertibkan karena saat ini banyak sekali bermunculan kasus terkait pemanfaatan tanah kas desa. Ada tanahnya dikelola oleh desa tapi bukti kepemilikannya, penguasaannya tidak ada. Seperti di Watulimo ada yang menggugat. Ternyata desa ada kelompok masyarakat yang ngoprak-ngoprak desa kui tanah kas desa jaluan. Tanah itu sudah disertifikat atas nama seseorang. Lah desa mau ngujuk-ngujuk mau gugat tidak bisa karena desa tidak ada bukti penguasaan. Ada juga yang istilahnya kemarin tanah kas desa dipakai untuk bangunan sekolah. Kalau sekolah negeri masih mending, ini sekolah dari yayasan, jadi sekolah swasta. Dan kemarin dari desa membuat surat pernyataan, surat keterangan itu tanah kas desa dihibahkan dengan ikhlas. Loh, ini dihibahkan berarti kan tidak boleh dijaluk lagi nggih. Padahal tanah kas desa sesuai Permendagri 1 2016 itu tidak boleh berkurang. Nambah boleh tapi berkurang tidak boleh. Nah, ini kalau memang ditertibkan banget nggih Pemda nanti juga kelabakan juga, khususnya tanah kas desa yang dipakai untuk bangunan pemerintah desa kayak pasar, sekolah, puskesmas. Itu. Tapi paling tidak panjenengan dalam pencatatannya panjenengan tertibkan ini tanah kas desa luasnya berapa, diperoleh tahun berapa, bukti sertifikatnya ada. Kalau memang ada yang belum disertifikatkan, monggo. Yang penting bukti istilahnya penguasaannya, terus persyaratannya memenuhi, monggo segera disertifikatkan supaya tidak timbul permasalahan ke depan. Seperti yang dipakai untuk bangunan, monggo diperbaiki administrasinya. Mungkin dulu belum ada hitam di atas putih tertulis, sekarang monggo dibuatkan. Jadi pemanfaatan tanah kas desa itu sesuai Permendagri 1 2016 ada 4. Bukan tanah kas desa saja, tapi aset desa. Jadi yang pertama dengan sewa. Jadi panjenengan bisa menyewakan aset desa kepada pihak ketiga termasuk Pemda. Yang kedua pinjam pakai. Tapi pinjam pakai ini dikecualikan untuk tanah kas desa karena berlakunya hanya 7 hari. Kalau sewa 3 tahun, selesai sewa perpanjangan 3 tahun lagi. Terus yang ketiga kerjasama pemanfaatan itu bisa. Yang keempat hak bangun guna serah atau hak serah guna bangun nggih. Itu. Jadi nanti ada pendapatan asli desa yang diperoleh dari pemanfaatan aset desa tadi. Jadi kalau BPD tadi pengen
istilahnya apa, tunjangan kinerjanya naik, monggo sareng-sareng dengan pemerintah desa ditingkatkan PADES-nya. Ngaten nggih? Monggo yang bisa istilahnya dikelola, dimanfaatkan, dikerjasamakan, monggo dilihat lagi. Mungkin di perdesnya belum diatur, ini diatur tanah kas ini, lokasi ini untuk apa, monggo diatur lagi, ditata lagi. Jadi seperti tadi Raperdes bukan hanya usulan dari desa saja. Jadi BPD bisa juga inisiatif usulan Raperda apa, monggo. Misalnya tadi misalnya kok enek kai, coba nih belum ada asetnya, tadi sudah ada nggih pengaturan aset Pak? Pemanfaatan aset belum ada. Ndak perso nggih, masih baru nggih. Nggih, coba nanti dilihat lagi. BPD juga monggo bisa minta data ke Pemdes Jagongan, awake dhewe sing urung duwe, sing urung diatur iki opo. Nanti panjenengan dari BPD bisa mengusulkan, wis saiki digawe perdes ini aja. Ngaten nggih. Misalnya kayak yang sini kayaknya kemarin dipakai untuk perkemahan, itu punya desa apa punya perhutani nggih? Oh, saya kira punya desa. Nggih. Itu rutin bisa dipakai terus nggih? Memang kemah nggih. Pandeminya. Nggih. Jadi fungsi sekretaris ini tadi pokoknya sing umum, sing ndak umum bisa juga masuk. Ngaten nggih? Blek-blekan pokoknya sekretariat. Nggih, lanjut. Niki keuangan, perencanaan, tugas lain. Lanjut. Kepala urusan tadi membantu sekdes sesuai fungsinya masing-masing. Kaur umum berarti nggih surat menyurat, arsip, barang dan sebagainya, rapat, aset, inventarisasi, perjalanan. Kalau kados ini kalau desa perjalanan dinas niku ndak boleh nggih Pak? Boleh napa mboten to? Rekeningnya ada nggih? Tapi kok banyak yang ndak berani nggih? SPJ-nya. Kok ada yang kemarin ndak berani jadi budal, ora disangoni ngoten. Lah nggih, mboten kok mesakne men. Nggih, lanjut. Keuangan tadi sudah diatur nih, didhawuhi Pak Sekdin banyak tentang pengelolaan keuangan, nanti monggo dipelajari untuk kaur keuangan dan jajarannya. Lanjut. Kaur perencanaan ini kuncinya nggih, kunci visi misinya Pak Kades berhasil atau tidak ada di tanggung jawab kaur perencanaan khususnya, bukan hanya kaur perencanaan sebenarnya, tapi carane sing mandegani, sing nyusun, sing ngetik sampai saat dadine di sini. Jadi monggo untuk kaur perencanaan kita harus banyak belajar juga, karena untuk perencanaan tadi harus sinergis, konsisten, selaras dengan perencanaan baik di pusat, provinsi maupun kabupaten. Jadi ndak asal gawe, ndak asal merencanakan, tapi tetap jalur dengan yang di atas. Jadi panjenengan juga harus belajar RPJMD, RKPDes. Kalau RKPD nggih, kita ndak usah muluk-muluk lihat RPJMN, RPJP provinsi, mboten. Langsung kabupaten aja, insya Allah kabupaten sudah nyambung dengan atasnya. Jadi tidak hanya menyusun buat program kegiatan, ngaten nggih? Lanjut. Kasih pemerintahan. Ini pelaksanaan manajemen tata pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan pertanahan ini tadi termasuk aset desa, tanah kas desa. Monggo aturannya bisa disampaikan, bisa berbagi dengan kaur umum tata usaha nggih, tata usaha dan umum nggih tadi. Bisa nggih, lanjut. Kasih kesra niki mestinya sudah paham. Sinten kasih kesranya? Kayak ndak ada nggih. Bansos barang juga di sini nggih. Kemarin agak lumayan mumet paling nggih. Dibantu kasunnya tapi. Nggih, lanjut. Kasih pelayanan. Kalau ini kan istilahnya ini termasuk kayak mudin masuk di sini nggih.
Kalau di kecamatan kan masuk kasih keserahan, tapi kalau di desa masuk di kasih pelayanan. Nggih. Napa sekali otomatis napa ada mudin tersendiri? Sendiri nggih. Nggih, lanjut. Kepala dusun ini tadi hampir sama atau kepanjangan tangan dari kepala desa, cuma dibagi per wilayahnya. Lanjut. Ini kewajiban wonten di perbubnya, monggo dibaca sendiri di perbub 9. Sudah paham nggih? Sudah pernah baca apa belum? Perbub 9 tentang SOTK. Nek ndak ada di browsing lagi kayak di print ngaten nggih, dibaca. Lanjut. Kewajiban dah. Larangan niki nggih juga paham. Yang penting ini tidak melakukan korupsi, kolusi, nepotisme. Jadi panjenengan baik BPD maupun perangkat insya Allah tidak akan ada masalah ke depan selama kita tidak menerima apapun dalam bentuk apapun untuk kepentingan mensukseskan seseorang atau suatu kegiatan. Ngaten nggih? Lanjut. Kalau parpol sudah. Nah ini kemarin yang tapi kita saat ini masih proses pembahasan perubahan Perbu 46 juga terkait dengan pemberhentian perangkat desa. Ini kita bahas, kemarin kita juga minta masukan kepada camat, tapi akan ada tahap selanjutnya yang lebih, karena memang banyak permasalahan atau kasus di lapangan yang belum diatur dengan perbu di dalam perbu. Jadi mungkin nanti monggo kalau panjenengan punya saran masukan terkait penyelenggaraan pemerintahan desa bisa disampaikan. Jadi tidak hanya dari saya saja, nanti saya sampaikan ke pimpinan, kita masukkan dalam draft pembahasan. Jadi ini perangkat yang sakit tadi itu bisa diberhentikan kalau beliau tidak masuk berturut-turut nggih, itu 2 bulan nggih, 60 hari. Tapi kadang kita kan ndak mentolong nggih. Hati nurani. Monggo kalau itu sesuai kebijakan masing-masing. Tapi bisa diberhentikan. Lanjut. Oke. Panjenengan bangga napa mboten menjadi perangkat desa? Napa ada yang pernah punya liku-liku menjadi perangkat desa? Wonten, Pak. Saya jadi teringat kemarin saya itu pernah mendapatkan 50 euro dari Pak Bupati karena saya nyampaikan bangga ndak jadi PNS. Saya bilang bangga. Coba ceritakan kenapa ini? Awalnya ndak. Siapa yang berani ceritakan alasan menjadi PNS atau bangga sebagai PNS? Yang ngacung Bu Cusi. Saya ndak ngacung. Tapi saya moro saya. Ternyata memang gini, dari pengalaman saya pribadi sebelumnya dari dulu-dulu niku, apa yang kita pikirkan itu yang akan terjadi. Jadi intinya bukan saya dapat 50 euro tadi enggak. Tapi ternyata kekuatan pikiran kita itu akan menuntun kita. Seperti ini nggih, ada kan dalilnya tapi saya nggih enggak paham karena bukan kiai nggih. Kan ada Allah bertindak sesuai prasangka hambanya. Jadi paling tidak itu yang jadi pegangan kita. Oleh karena itu kita janganlah berpikir negatif. Saya batin kejadian jelek akhirnya terjadi. Jadi sekarang saya mulai dari kalau mau pikiran negatif saya hilangkan. Saya istighfar, pikiran positif. Dan memang ternyata yang terjadi yang apa kita pikirkan. Jadi ini mungkin motivasi untuk panjenengan semua, kita ndak usahlah berpikiran jelek, negatif terhadap orang lain. Kita pikiran, oh
BPDK iki njaluk laporan soalnya tinggo ngini. Oh BPDK iki njaluk iki soalnya ape tinggo nampung aspirasi masyarakat seperti tadi misalnya minta dana kunker kalau dewan nggih. Oh memang tinggo iki. Kita ndak usah berpikiran negatif tapi kita positif. Jadi Pemdes dan BPD adalah mitra. Saling bekerja sama, satu visi, satu misi. Ke depan yang sama ngaten nggih. Jadi saya kembali lagi, saya terapkan tadi, saya pengen panjenengan semuanya berdiri dan sepakat untuk mulai hari ini do by now, do by self, maksudnya diri sendiri, lakukan dari sekarang, lakukan dari diri sendiri. Saya pengen panjenengan semuanya berdiri. Terakhir. Mulai dari sekarang, baik BPD maupun pemerintah desa Jajar sepakat untuk ubah cara pandang, ubah cara pikir, ubah budaya kerja. Saya bikin 1, 2, 3. Desa Jajar, perangkat desa dan BPD bersatu. Jajar gumegra, tiji tiben. Mulai dari sekarang kita ubah cara pandang, ubah cara berpikir, ubah budaya kerja. Semangat. Tiji tiben. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.